Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya mau bagikan olahan sagu mutiara. Ini cara buatnya sangat mudah banget. Bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, didihkan 700 ml air. Kemudian masukkan 70 gram sagu mutiara. Ini saya ambil bagian putihnya saja. Masih ada kecil-kecil merahnya tapi tidak apa-apa. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar dan selanjutnya ditutup. Lanjut dimasak selama 7 menit menggunakan api sedang. Dan setelah 7 menit, ini sagu mutiaranya belum matang. Saya aduk-aduk seperti ini. Kemudian sagu mutiaranya ditutup kembali dan matikan api, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit sagu mutiaranya masih belum matang juga. Jadi ini akan saya masak kembali selama 5 menit. Dan ini setelah 5 menit sagu mutiaranya sudah hampir matang. Tapi masih ada sedikit bagian putih-putihnya. Kemudian aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Kemudian ditutup kembali selama 5 menit dan matikan api. Setelah itu cuci bersih menggunakan air matang ya teman-teman. Ini setelah saya cuci bersih kemudian dibagi menjadi 3 bagian sama rata. Selanjutnya, masing-masing mangkok ini saya beri pewarna berwarna hijau di mangkok pertama. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian untuk di mangkok kedua saya beri pewarna berwarna pink atau merah rose. Ini juga diaduk-aduk sampai betul-betul tercampur merata. Untuk mangkok ketiga saya beri pewarna berwarna kuning. Untuk warnanya sesuai selera aja ya teman-teman. Setelah diberi pewarna seperti ini, diamkan dan biarkan pewarnanya meresap. Lanjut kita akan buat isiannya. 70 gram gula merah. Ini kalau misalnya mau dicairkan menggunakan air ataupun santan juga boleh, tapi ini saya langsung cairkan saja menggunakan api kecil, hanya gula saja. Dan setelah gulanya mencair, masukkan 70 gram kelapa parut. Ini pakai kelapanya setengah tua, lanjut ini diaduk-aduk, tetap gunakan api kecil ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai kelapanya matang dan meresap. Setelah matang dan agak kering seperti ini gulanya sudah betul-betul meresap ke kelapanya, matikan api dan kemudian sisihkan. Lanjut kita siapkan panci, masukkan 4 sendok makan tepung maizena. Kemudian 3 sendok makan gula pasir. Sejumput garam. Kemudian pasta vanila secukupnya, ini saya beri 1 tetes saja. Dan 1 saset agar-agar plain. Lanjut ini diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 400 ml santan. Ini santannya tadi sudah saya masak terlebih dahulu, sudah mendidih. Jadi kondisi santannya ini matang. Jadi usahakan pada saat membuat ini supaya tidak cepat basi, santannya harus dimasak dulu ya teman-teman. Kemudian ini diaduk hingga larut dan selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai matang dan menggumpal seperti ini. Nah, kalau sudah meletup-meletup seperti ini artinya ini sudah matang. Teman-teman bisa matikan api, lanjut terus diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lanjut kemudian ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata di mangkok yang tadi berisi sagu mutiara yang sudah diberi pewarna makanan.
Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata di setiap mangkoknya. Nah, setelah tercampur seperti ini, untuk until kelapanya ini sudah saya bulat-bulatkan ya teman-teman, kecil-kecil. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan lumpang atau cetakan kue talam seperti ini. Masukkan setengah cetakan saja di masing-masing cetakannya, kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian masukkan juga until kelapanya, agak ditekan seperti ini. Lanjut ini ditambahkan lagi untuk sagu mutiaranya dan diisi sampai penuh. Kemudian ini diratakan, bisa juga dihentak-hentakan supaya padat. Jadi ini untuk satu warna saya dapat 8 cetakan ya teman-teman. Kemudian lanjut kita ke warna yang hijau, sama seperti yang warna pink tadi. Masukkan setengah cetakan terlebih dahulu menggunakan sendok. Ini agak cepat ya teman-teman pengerjaannya, karena ini sangat mudah sekali membeku. Dan kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat beku. Dan ini sudah kurang lebih 2 jam di dalam kulkas, betul-betul sudah membeku, bisa dikeluarkan dari dalam cetakan. Saya mengeluarkannya menggunakan tangan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau mengeluarkannya seperti ini, sebelum diisikan adonan tadi, cetakannya bisa diolesi menggunakan minyak terlebih dahulu supaya tidak lengket. Tapi seperti ini saja, ini tidak lengket ya teman-teman. Lanjut ini dikeluarkan semuanya dari dalam cetakan. Ini bentuknya betul-betul cakep banget. Warnanya ini sangat menarik sekali. Dan ini sudah selesai semuanya dikeluarkan dari dalam cetakan. Langsung kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar rasanya tuh enak banget teman-teman. Perpaduan antara sagu mutiara kemudian ditambah dengan until kelapanya tuh enak banget. Kalau buat dijual, ini bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, atau bisa juga dikemas dalam mika 1 persatu, mika yang kecil ya teman-teman. Ini saya isi menjadi 6 buah. Ini kemudian bisa ditutup dan dibeli strapless. Kalau mau lebih menarik bisa juga diberi stiker ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah selesai. Ini cocok sekali dijadikan ide jualan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.